suatu ilmu yang kita rasakan berguna, ya, kalau kita akan sharingkan ke sebanyak orang, itu tidak akan membuat kita tambah miskin, bahkan akan membuat kita tambah kaya. Karena ketika saya ketemu dengan klien-klien juga, ya, itu mempertajam ilmu yang saya pelajari. Ya, jadi udah 21 tahun saya bertemu klien, ya, dengan dasar saya waktu itu belajar Feng Shui kan tidak percaya, cuma karena kebutuhan saja. Namun satu demi satu, ya, prinsip-prinsip Feng Shui yang saya temui itu wow, luar biasa, hampir tidak pernah meleset. Ya, saya memberi contoh gini ya. Suatu saat saya diminta audit Feng Shui di salah satu pengusaha ban, ya, pengusaha ban yang sangat besar, ya. Kemudian saya waktu itu rumah tinggal, saya audit rumah tinggalnya, memang kemudian audit juga toko dan apa namanya, bukan toko, jadi kantor dan juga pabriknya, ya. Ketika mengaudit rumah tinggalnya, sampai satu ruangan adalah ruang tempat tidur mamanya beliau. Ya, saya masuk seperti biasanya, kemudian saya minta data, tante tanggal lahirnya berapa, jam lahirnya berapa, kemudian saya menganalisis kamarnya. Nah, waktu itu kan saya mengatakan satu hal dan tante tersebut mengatakan, Anda paranormal kah, gitu ya? Kenapa? Karena saya ngambil pinjam spidol ini. Saya jelaskan sampai nulis ya. Kita santai aja Bapak Ibu ya. Ya, ya. Saya ambil contoh ini ya, misalnya ini ranjang. Ini kan biasa ada headboard. Kita pasti tidur gini ya. Ya, ya. Kepala kita pasti hadap ke headboard. Ya. Saya bilang, tante apa bangun tidur, tante sering kepalanya pindah ke sini. Kaget. Ya, kok bisa tahu gitu ya? Nah, saya bilang, tante saya bukan paranormal, saya cuma uh, punya kemampuan untuk analisis secara pakai prinsip Feng Shui. Karena kenapa jawabannya begini? Karena manusia itu juga seperti medan kompas. Ya, medan kompas itu kan kalau kita punya kompas, walaupun kita putar kemana-mana, jarumnya kan pasti akan kembali ke utara selatan. Nah, manusia juga demikian. Manusia ini diciptakan kita mempunyai polarity atau kutub ya, kutub kenyamanan kita. Ya, tema kita kemana? Dan ketika tidur itu kecenderungan tanpa sadar, alam bawah sadar kita itu membimbing kita untuk pada polarity kita. Ya, nanti kalau Bapak Ibu di rumah, ya, yang boleh coba diamati, minta pasangan kita di sebelah, ya kan, coba bangun tidur, apa kita posisinya bagaimana? Berubah tidak? Karena biasanya bangun tidur kecenderungan kita sama, ya. Jadi misalnya contohnya tadi, misalnya ini headboard, ini ranjang. Kalau kita bangun tidurnya begini, agak miring, kemungkinan polarity kita begini. Nah, ini ada tips di depan, ya saya merusakan tips yang sesuai buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu arah polarity Bapak Ibu yang mana, tapi ingin tidur yang enak, mulailah tidur dengan posisi begini. Ya. Nah, kalau mau merasa sudah lebih enak lagi, ranjangnya silakan diputar. Ya, coba boleh rasakan. Dan ini saya membuktikan salah satu prinsip Feng Shui yang bukan klinik, tapi berbicara tentang polarity atau kutub magnetik kita sebagai manusia. Boleh dicoba Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang berhasil, ya saya juga minta feedbacknya, minta kesaksiannya. Ya bukan buat saya, tapi supaya ilmu ini makin banyak dikenal masyarakat luas. Karena ilmu ini luar biasa. Ilmu yang saya merasa, saya mempelajari filsafat Mesir, India, dan lain-lain. Tapi terakhir saya memutuskan sudah, saya konsentrasi di dunia Feng Shui saja dengan lika-likunya. Oke, materinya next, Ian. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini ya saya hadir di sini. Ini kalau ini saya umpamakan hal-hal yang menjadi penting dalam kehidupan saya. Ya, ya.
Saya anggap itu salah satunya adalah kemurahan Tuhan. Ya, kita ciptaan Tuhan, yaitu hal yang penting kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Ya, kemudian yang penting apalagi yang poin lebih besar, kerja keras. Ya, manusia diberikan kekuatan, diberikan hikmat, kita harus kerja. Kerja keras itu wajib menurut saya. Ya, kemudian ada kue-kue lain lagi. Ya, misalnya kita harus menjadi pribadi yang punya komitmen yang bagus. Yang ngomong A ya A, B ya B. Ya, kemudian kita juga harus punya integritas. Ya, integritas yang baik secara personality. Nah, kemudian yang lain-lain. Dan kalau saya boleh mengatakan kepada Bapak Ibu, ya saya hadir di sini, ini bagian hidup saya, Feng Shui ini sebetulnya bagian yang sangat kecil. Ya, tapi ketika saya berdiri di sini, saya men-sharingkan tentang hal yang kecil ini, walaupun kecil tapi sangat berguna. Ya, saya mengambil contoh analogi kalau kita punya mobil, misalnya dari Surabaya mau ke Malang, ya, mau bawa mobil sendiri, ya, tentunya mobil kita harus dalam kondisi baik, ya, servis berkala dan lain-lain, jadi siap pakai di setiap saat. Kemudian ada bahan bakarnya, kemudian secara kemampuan kita bisa nyetir yang baik, punya SIM dan lain-lain. Ya, nah Feng Shui itu letaknya di mana? Feng Shui itu saya umpamakan seperti kita membeli pil booster yang buat bahan bakar, ya. Kemudian kita masukkan ke tangki bahan bakar. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Tanpa pil booster itu sekali mobil itu tetap bisa jalan, betul ya? Kita apalagi punya kemampuan nyetir yang baik, dan jalan tol Surabaya Malang kita lalui misalnya tuh tidak terlalu ramai sehingga kita bisa lancar, tetap bisa jalan. Tapi gunanya pil booster apa? Pil booster itu supaya ya kalau kita mau gas akselerasinya lebih cepat, betul ya. Kemudian kalau pakai pil booster yang baik, suara mesinnya pasti lebih halus. Nah itu saya umpamakan kehidupan Feng Shui itu seperti itu. Jadi dengan Feng Shui yang baik, ya kita akan merasakan kenyamanan, banyak kenyamanan. Tapi harus dibarengi dengan hal-hal yang lain. Ya, misalnya saya nanti memberikan tips Feng Shui, ya kan? Ya, Bapak Ibu coba lakukan aja tips Feng Shui yang sederhana itu. Ya, tidak usah percaya. Saya saya punya moto dalam ketemu dengan klien-klien saya. Moto saya adalah saya tidak memberi janji, tapi saya memberi bukti. Jadi tidak perlu dipercaya, dan klien-klien saya banyak. Saya sendiri juga sebagai arsitek dan juga memberikan konsultan Feng Shui, itu banyak hal-hal yang wah ini benar-benar luar biasa yang ditemui dan tidak sengaja. Oke, next Ian. Bapak Ibu, Feng Shui bukan sugesti, Feng Shui pengaruh. Nah, Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, mungkin apa pernah baca ada satu cerita, ada seseorang yang mengundang ahli Feng Shui untuk melihat rumahnya. Ya, tapi dalam perjalanan ke rumah tadi, yang mengundang ini lihat di jalan ada orang mau nyebrang, ya perlambat mobil, silakan duduk dulu. Kemudian ada yang butuh pertolongan di jalan, kemudian dia meminggirkan mobil, kemudian memberikan pertolongan. Sampai ke rumah, pohon mangganya yang sedang berbuah, banyak anak-anak yang ngambil buahnya, ya kan? Kemudian dia turun, malah bertanya pada anak-anak, udah cukup belum? Kau nggak ambil lagi? Ya kan? Kemudian ahli Feng Shui itu menanggapi dengan baik. Ya, Bapak sebetulnya tidak perlu lihat Feng Shui-nya lagi. Karena kalau kehidupan Bapak itu sudah sangat baik sesuai dengan prinsip Feng Shui. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengatakan satu hal. Kata-kata tersebut benar, tapi sebetulnya kurang tepat. Ya, kita harus membedakan antara prinsip tabur tuai dan prinsip Feng Shui. Ya, kalau prinsip tabur tuai itu seperti itu, kita melakukan hal-hal kebaikan ya dengan tulus, dengan ikhlas, ya itu akan kembali kepada kita. Setuju tidak? Ya, pasti setuju semua ya. Akan kembali kepada kita. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kelihatannya ikhlas ya, tapi tidak ikhlas, itu juga akan kembali kepada kita. Namun saya percaya ya apa yang kita tabur akan kita tuai ya. Tidak berhubungan dengan yang kelihatan, tapi lebih banyak kepada hati kita ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menabur sesuatu dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan niat yang tulus, itu kembalinya pasti
pasti luar biasa. Karena saya yakin dan percaya Tuhan itu melalui alam semesta itu tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan itu bekerja itu pasti melalui manusia untuk manusia. Ya, misalnya, contohnya gampang, mendung, tandanya mau hujan. Ya, mau nggak mau kalau kita mau pejalan kaki, ya, mau nggak mau kita harus siapkan payung. Ya, itu tanda-tanda. Kemudian lagi tanda-tanda lainnya apalagi ketika kita perjalanan jauh panas, ya kan, mungkin kita butuh minum, mau nggak mau kita harus siapkan minum. Ya, itu berhubungan dengan tanda-tanda yang kita baca. Nah, Feng Shui itu berbicara tentang pengaruh. Ya, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya satu gelas minum, kalau ini kita isi dengan air panas, ketika kita minum pasti suhunya terasa panas. Kalau ini diisi dengan es batu, air es, ya atau es teler lain-lainnya, itu kita minum pasti ya rasanya apa namanya suhunya pasti dingin. Nah, Feng Shui itu begitu Bapak Ibu. Ya, Feng Shui bukan berbicara tentang sugesti. Maka saya bolak-balik mengatakan ke semua klien saya, ya jangan percaya. Ya, saya tidak memberi janji, tapi saya memberi bukti. Jangan mempercayai, tapi coba aja seperti saya dulu ketika belajar Feng Shui juga bukan dasarnya percaya. Dasarnya saya ingin tahu aja ilmu ini, tapi yang saya temukan, wow luar biasa, makanya saya berani hadir di mana-mana untuk sharing tentang Feng Shui. Ya, Feng Shui berbicara tentang pengaruh. Contohnya apa lagi? Contohnya misalnya gini ya, yang tadi saya ceritakan tentang tentang apa namanya, tentang prinsip tidur yang yang baik. Karena bagi saya pribadi, ya salah satu parameter untuk kualitas hidup kita baik adalah tidur. Ya, kenapa tidur? Karena ketika kita tidur dengan waktu yang cukup dan kualitas yang baik, itu akan mempengaruhi sepanjang kehidupan kita atau seharian kita. Coba Bapak Ibu kalau kurang tidur, ya rasanya kan mesti nggak enak badannya. Otomatis konsentrasi kita juga pasti akan berkurang. Apa yang sudah ada pengetahuan kita mungkin juga keluarnya juga nggak bisa maksimal ya. Nah makanya kualitas tidur itu maksimal. Salah satu parameter saya kalau desain rumah tinggal ya berhasil atau perlu perbaikan, saya biasanya itu gini, kalau klien atau owner sudah pindah ke rumahnya kurang lebih 2-3 minggu, saya telepon biasanya atau saya datangi. Pertanyaan saya cuma satu, simple, tidurnya bagaimana? Kalau jawabannya tidurnya enak, udah. Ya, kalau perkara misalnya perlu pendekatan Feng Shui buat tahunan itu tidak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah ketika rumah itu didesain dengan Feng Shui yang baik, itu energi dasarnya sudah baik. Jadi kalau Feng Shui kan kita berbicara Feng Shui itu kan luas sekali ya. Kita kalau bicara Feng Shui bisa berhubungan dengan waktu. Waktu itu ada periode 50 tahunan, 20 tahunan, 12 tahunan. 12 tahunan ini paling populer yang kita kenal dengan sio. Ya kita sionya apa gitu ya 12 tahunan. Kemudian tahunan, mingguan, bulanan, mingguan, kemudian harian. Kalau harian mungkin Bapak Ibu yang mau menikahkan anak atau apa ya, pasti kan lihat hari, mau pindah rumah, itu berhubungan dengan Feng Shui harian, ya, perhitungan harian. Nah, ketika kita bicara tentang Feng Shui, itu banyak aspek yang harus kita perhitungkan. Next, Ian. Ya, beberapa prinsip Feng Shui yang dipakai saya mendesain bangunan maupun untuk konsultasi Feng Shui. Pertama tentunya prinsip yang sangat luar biasa ini prinsip Yin dan Yang. Ya, semua tahu ya prinsip Yin dan Yang ya. Prinsip Yin dan Yang itu bisa menjelaskan banyak hal. Ya, bisa menjelaskan tentang pria wanita, baik buruk, ya, hitam putih, semua bisa kita lakukan dengan prinsip yin dan yang. Di salah satu juga adalah prinsip keseimbangan kehidupan. Itu yin dan yang. Dan yin dan yang ini berbicaranya itu bukan saja sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Apa artinya dinamis? Misalnya gini ya, ketika tubuh kita kasih minuman dingin, ya otomatis kalau kita katakan dingin itu adalah yin, panas itu yang. Sebetulnya itu tak ada yang baku. Mau menilai yang itu panas juga boleh, dingin juga boleh sebetulnya. Jadi cuma itu prinsip saya katakan prinsip umum kan dingin itu yin, panas itu yang. Ketika kita memberikan minuman dingin ke tubuh kita,
Bapak Ibu pernah nggak merasakan panas kita, tubuh kita beberapa saat kemudian kok jadi hangat? Ya, bahkan ada orang-orang tertentu yang merasa badannya tidak enak kalau minum air dingin, karena di tubuh kita ada autopilotnya, ya prinsip dinianya akan diseimbangkan sendiri di tubuh kita. Ya, itu salah satu prinsip yang. Kemudian next, posisi, ya kalau berbicara tentang feng shui, ya tentunya kalau berbicara feng shui tentang bangunan atau desain bangunan, posisi tanahnya di mana, ya posisi dengan kedudukannya di mana, misalnya hadap kemana dan lain-lain. Next. Tadi posisi, kemudian lokasinya juga berhubungan dengan medan kompas, gunungnya di mana, lautnya di mana, sungainya di mana, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pemakai, ya berhubungan dengan pemakai. Kalau di dunia feng shui, ya biasanya kalau untuk desain bangunan kita untuk pemakai itu biasa kita memakai prinsip Pak Ce. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya prinsip Pak Ce. Ya Pak Ce itu gambaran tentang siapa saya, kelemahan saya apa, kelebihan saya apa. Pak Ce juga memberikan gambaran tentang ritme hidup. Kapan saya posisi di atas, kapan saya posisi di bawah. Ya kalau posisi di atas berarti saya aktif, posisi di bawah saya harus agak slow down. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini sering terbalik dengan kehidupan kita. Ya, 3 tahun terakhir ini, ya pandemi itu membuat kita benar-benar harus menahan diri dalam segala hal. Saya tadi dengar apa namanya cerita dari Susi, kalau hampir 3 tahun ini nggak banyak kegiatan. Tahun lalu juga on off ya. Ketika delta naik atau apa naik, oh berhenti dulu. Nah itu memang saat-saat yang harus kita jalankan, Bapak Ibu. Feng Shui itu berbicara bagaimana saya menempatkan diri ya dengan lingkungan di mana saya berada, dengan dunia di mana saya berada, dan waktunya kapan. Ya, nah kalau pemakai itu berhubungan dengan Pak Ce. Jadi ritmenya bagaimana? Kalau di Pak Ce juga ada hitungannya, kelihatannya hitungannya klinik ya. Kok dihitung ada unsur-unsur, misalnya saya unsurnya apa? Kayu, air, atau logam. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita pelajari Feng Shui, tadi ada pertanyaan dari Ibu tadi, mau belajar Feng Shui juga kita harus belajar tentang prinsip um, personality, prinsip karakter diri. Ya, kalau orang Barat kan kalau bercerita mereka kan tidak pernah pakai simbolisasi ya. Kalau orangnya temperamennya tinggi dikatakan orangnya pemarah. Kalau yang lembut dikatakan sabar dan lain-lain. Kalau orang Barat itu seperti itu. Kalau orang Chinese kan atau orang Timur kan beda. Lebih banyak simbolisasinya. Orang yang keras dikatakan simbolnya kamu logamnya kuat. Ya, orang yang negosiasinya pintar dikatakan, oh kamu unsur airnya mendominasi. Kalau orangnya sangat kreatif tinggi ya. Oh ini unsur kayunya bagus, memimpinnya bagus. Nah itu yang mungkin salah satu membuat Feng Shui itu dianggap klinik. Sebetulnya kalau kita tahu cara pendekatannya, Feng Shui itu bukan klinik, tapi Feng Shui itu gambaran tentang diri, tetapi melalui simbolisasi. Termasuk juga Bapak Ibu tentang sio ya. Banyak sekali teman-teman saya yang tidak mau ditanya sionya apa. Nggak mau saya, masa saya dibilang anjing, saya dibilang kucing, nggak ada kucing ya. Saya bilang babi dan lain-lain. Sebetulnya nggak ada itu. Tapi lebih pada ke simbolisasi dan kadang-kadang orang-orang tertentu kalau memakai simbol itu lebih gampang. Saya ngambil contoh mama saya umurnya itu 86. Sampai anaknya ada 8, saya nomor 7. Ya. Mama saya itu bisa hafal tanggal lahir anak-anaknya semua. Bukan cuma tanggal lahir secara Imlek ya, tapi tanggal lahir secara Masehi juga hafal. Ya. Ditambah lagi ketika sudah mantu-mantunya hafal semua. Bayangin Bapak Ibu. Sekarang punya cucu berapa ya? Ada 12 atau 13. Hafal semua. Tanggal lahirnya loh. Itu tanggal lahir nggak cuma satu, Imlek dan Masehi. Ya, dari mana mama saya bisa hafal segitu? Terus urutannya, karena mama saya itu hafal urutan 12 cap jisio. Ya, Sydney Sangsio ya kita akan ngomong ya. Hafal, jadi mama itu bisa, oh ini nanti urut ini, oh yang ini lahirnya setelah ini, ya diurutkan. Dan
Dan itu yang mungkin salah satu yang membuat nama saya itu begitu luar biasa ingatannya karena memang kemampuan melihat simbol itu bagus sekali. Karena setiap manusia kan beda-beda. Ada yang punya kemampuan simbol. Ya, kalau kemampuan melihat simbol itu biasanya unsur tanahnya bagus. Ya, kalau melihat angka biasanya apa namanya unsur apinya bagus, unsur kayunya bagus. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya Feng Shui itu kita tidak bicara tentang klinik, walaupun saya akui saking populernya istilah Feng Shui, ya, sehingga di luar itu Feng Shui itu yang bukan Feng Shui itu dimasukkan Feng Shui juga. Misalnya ya, nah Feng Shui prinsipnya adalah prediksi. Kalau ramalan itu bukan Feng Shui. Ya, prediksi itu bedanya apa ramalan dengan prediksi? Kalau prediksi itu ada parameter-parameter yang dipakai. Ya, itu prediksi. Kalau ramalan enggak, ya itu kemampuan diri seseorang. Itu kalau Feng Shui sebetulnya adalah prediksi bukan ramalan. Banyak ilmu-ilmu misalnya melihat apa namanya? Garis tangan. Itu kalau orang nggak tahu, mereka katakan Feng Shui, sebetulnya bukan. Ya, Feng Shui itu pure ilmu tentang bagaimana mendesain istana 5.000 tahun lalu. Ya, sesuai dengan karakter kaisar atau raja waktu itu, ya. Makanya kenapa anak-anak kemudian mengambil alih, kerajaannya turun. Karena dulu zaman dulu ya ada ahli Feng Shui ya. Saya dulu juga takut ya Bapak Ibu. Karena kenapa? 5.000 tahun lalu seorang ahli Feng Shui ketika sudah mendesain istana itu dibunuh. Cuma ilmu nggak kemana-mana. Makanya pasca kemudian generasi selanjutnya itu ilmu tidak menurun, keadaannya istana juga berubah. Ya, ketika saya belajar dan membaca sejarah tentang Feng Shui, ternyata master-master Feng Shui itu banyak dibunuh waktu itu karena ketika memberikan advice kepada raja membangun istana sudah selesai, supaya ilmu kemana dihabiskan. Tapi sekarang enggak. Ya, sekarang makanya saya lebih banyak mensiarkan Feng Shui, makin banyak orang tahu tentang Feng Shui yang benar dan tepat, itu makin baik. Ya, oke, next. Oke Bapak Ibu, sebelum saya masuk tentang potensi dan tantangan tahun 2023, ya, saya senang memakai tantangan, tidak pakai halangan tahun 2023 karena beda banget. Kalau halangan itu kan kayak tembok besar, batu besar, kita susah sekali ya. Kalau tantangan kan sesuatu yang mungkin harus kita lalui. Ya, jadi nanti saya akan bicara tentang sebelum saya masuk ke tantangan dan potensi tahun 2023 ini, saya ingin evaluasi energi tahun macan 2022. Pada seminar-seminar tahun lalu lewat online, ya tahun lalu kan saya mengadakan seminar online nih. Ini adik saya Hadi ini banyak membantu ini, benar luar biasa. Kita ada timnya 3, ada Lucy dari Jakarta, ada Aida dari Semarang. Yang saya kenal itu cuma satu, Hadi. 2 moderator saya yang lain, Aida sama Lucy, saya baru ketemu beberapa hari yang lalu. Jadi selama 2 tahun kita kerjasama nge-zoom, ya kan, teman-teman saya, adik-adik saya sebagai moderator, baru saya ketemu beberapa hari yang lalu dan satunya 3 minggu yang lalu. Ya, dan luar biasa itu yang membuat saya merasa pandemi itu selalu, maksudnya bukan pandemi, setiap saat itu selalu ada potensi, setiap saat itu ada tantangan. Cuma bagaimana kita mensikapinya. Ya, saya evaluasi tahun macan tahun 2022. Tahun lalu saya bercerita tentang bahwa tahun 2022 yang berakhir kemarin tanggal 4 Februari. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu banyak yang bertanya, kenapa ya berakhir tanggal 4 Februari ya? Bukan tanggal 22 Januari ketika Xinjia. Nah, hitungan Feng Shui tidak berdasarkan Xinjia atau Imlek kapan. Tapi hitungan Feng Shui itu berdasarkan kapan dimulai musim semi. Ya, musim semi dianggap ya, maka adik saya Li Chun ya. Kalau kita hafal ngomong Sin Chun ya, terus ya, ada Sin Chunnya kapan? Nah, Sin Chun tahun ini itu dimulai tanggal 4 Februari kurang lebih jam 4 pagi. Ya, sebelumnya itu masih tahun macan hitungan Feng Shui. Ya, kalau hitungan Feng Shui yang benar tepat itu harus pakai prinsip itu. Tidak boleh pakai prinsip Kong ya, apa Xinjia ya, tidak boleh ya. Nah,
Tanggal 4 Februari mulai 4 pagi itu perubahannya sudah baru mulai memasuki tahun kelinci 2023. Dan tahun lalu kalau saya evaluasi sedikit ya, ada dua hal. Saya evaluasi dari segi kekurangan dan sisi kelebihannya ya. Jadi macan 2022 sisi kelemahannya adalah soal hubungan. Makanya tidak heran sepanjang tahun 2022 ya, itu banyak sekali hubungan yang terganggu. Dan hubungan yang mengganggu pada tahun 2022 bukan cuma hubungan dengan orang lain yang kita kenal di luar, tapi juga hubungan di dalam. Kalau di dalam itu, kalau di keluarga berhubungan dengan anak, dengan orang tua, ya di keluarga maksudnya ya. Kalau di perusahaan tuh mungkin berhubungan dengan asisten kita, berhubungan dengan staf kita, berhubungan dengan pimpinan kita, ya. Nah, kemudian juga hubungan yang kurang selaras energinya juga hubungan keluar. Jadi makanya tahun 2022 banyak sekali keluhan, tidak heran Bapak Ibu coba direfleksi lagi. Selama 2022 memang agak kesulitan berhubungan dengan orang lain. Orang-orang kita temui seakan-akan memasang beril, memasang apa? Pagar. Ya kita sulit dekat. Memang secara apa namanya, secara dunia kita juga dilanda pandemi ya. Nah, Feng Shui itu bisa menjelaskan dengan sangat baik. Tahun 2016 ketika saya mengadakan seminar di Makassar, saya diwawancarai oleh sebuah koran. Koran itu bertanya kepada saya, bagaimana prediksi alam semesta untuk beberapa tahun ke depan? Waktu itu pertanyaannya biasanya orang pasti tanya bagaimana prediksi energi tahun ini kan? Ini wartawan bertanya pada saya prediksi beberapa tahun depan bagaimana? Waktu itu saya berhenti, saya coba analisis sebentar, saya ngomong satu kalimat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi tahun 2019 manusia akan berdiam. Saya sendiri agak, ini merinding saya cerita. Ini saya nggak bohong, saya boleh buka. Ya, saya bilang, saya melihat ada sesuatu yang akan terjadi sangat besar tahun 2019. Ya kita tahu ya, tahun 2019 masa-masa itu mulai masuk ya, masuk pandemi. Ya. Kita kembali lagi belajar pakai masker, cuci tangan, lucu ya, belajar cuci tangan lagi sampai di mana-mana mas media diajarin cuci tangan harus berapa detik dan lain-lain. Ya. Dan nah, kembali lagi bersama Hadi juga tahun lalu kita seminar pernah saya sampaikan ada akan keperbaikan tahun 2022 bulan Agustus ya Hadi, benar Hadi ya, betul ya. Dan kita boleh saksikan. Saya cuma melihatnya dari perspektif Feng Shui, khususnya berhubungan dengan timing, dengan apa periode waktu. Itu semua bisa dijelaskan dengan baik. Makanya Bapak Ibu ya, saya boleh katakan kalau tidak mau belajar Feng Shui dan menganggap Feng Shui itu klinik, sayang sekali. Ilmu ini luar biasa, bisa menjelaskan kepada kita persiapan yang harus kita lakukan dan lain-lain. Kapan kita harus maju 3 langkah ke depan, kapan kita berhenti atau mundur 1 langkah, kapan kita harus berdiam diri. Saya pribadi, walaupun masa pandemi sangat produktif. Ya, tadi saya sudah cerita Susi, selama 2 tahun ini saya malah bisa ngambil MBA. Saya bisa belajar lagi sustainable architecture. Dan kalau sebelum pandemi, saya harus berangkat ke Amerika buat ngambil itu. Ini lewat online, selama seminggu saya berada di laptop, nge-zoom. Ya, nah itu potensi-potensi yang bisa kita lewati selama pandemi. Ya Bapak Ibu, nah kembali lagi, tahun 2022, Bapak Ibu boleh menyadari, coba bisa diingat-ingat ya, sejak Februari tahun lalu sampai Februari ini, ya benar ya, banyak kesulitan kita dalam berhubungan dengan orang. Karena apa? Karena memang energi alam semesta ini kurang support untuk hal-hal seperti itu. Ya. Nah, kalau potensinya apa selama Februari 2001 sampai 2002 sampai 2023? Coba Bapak Ibu ingat-ingat dalam periode setahun ini ke belakang, berapa banyak orang yang hadir dalam kehidupan kita menjadi advisor, menjadi penolong, memberikan saran-saran atau apa, ada nggak?
Ya, kalau di bahasa Mandarin kan bilang kuiren ya. Ya, lause sampai ketemu lagi lause. Ya, ya kalau di Hakfa kan bilang kuingin ya. Selama 1 tahun ini ya kuiren yang hadir kita dalam hidup kita itu banyak sekali. Ya, Bapak Ibu kalau pernah didatangi seseorang baik kenal atau tidak memberi saran selama 1 tahun ke belakang ini dan belum menanggapi, coba direfleksi. Ya, karena energinya sampai hari ini setahun ke depan itu banyak sekali dan saya pribadi luar biasa. Kemudian yang datang ini, wah luar biasa tahun ini. Saya merinding ini cerita kayak gitu. Karena menurut saya kehidupan kita itu salah satu hal penting juga ya. Ya, orang yang menolong kita. Jadi orang-orang yang dikirim Tuhan kepada kita. Ya, kita jangan lihat orangnya seperti apa. Orangnya itu mungkin kita anggap jahat atau apa. Dia lihat nasihatnya, jangan lihat orangnya. Prinsip utamanya, lihat nasihatnya, jangan lihat orangnya. Next, Yon. Ya, itu gambarannya untuk tahun 2022. Bapak Ibu coba direfleksi lain lagi. Benar nggak yang terjadi selama setahun belakangan ini begitu? Oke, kita akan masuk potensi tahun 2023 yang dimulai pada hari kemarin, 2 hari kemarin, 1,5 hari kemarin. Ya, potensi utamanya adalah akan ada perbaikan soal hubungan. Ya, tapi perbaikan soal hubungan itu khususnya perhubungan yang ke dalam. Ya, jadi kalau di keluarga tahun ini akan ada perbaikan hubungan antara suami dengan istri, suami dengan anak-anak dan lain-lain. Nah, saya bicara perspektif energi alam semesta ya. Jadi kita harus membuka diri. Maka energi alam semesta ini baik, tapi kita tidak membuka diri juga percuma. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi banyak hal yang harus kita seimbangkan ya. Nah, kita secara Feng Shui, energi alam semesta ini sampai tanggal 3 Februari tahun 2024 yang kita juga akan mengakhiri periode 20 tahunan ya. Itu sangat baik dalam hubungan ke dalam. Kalau di perusahaan ya ini tahun yang sangat baik buat pembenahan di dalam, di internal. Jadi buat staf-staf kita, buat apa namanya, kemudian mungkin asisten kita, buat teamwork yang lebih. Ini tahun-tahun yang sangat penting tahun ini. Ya, jangan melihat pandemi dan lain-lain. Karena tahun lalu saya mencanangkan sebagai tahun inovasi. Tahun ini saya mencanangkan sebagai tahun untuk kita menangkap peluang. Ya, dan kita tangkap peluang tahun ini itu hubungan yang ke dalam. Jadi di perusahaan, Bapak Ibu, saatnya tahun ini kalau punya banyak staff dan lain-lain, saatnya untuk membuat staffnya lebih ini lagi. Mungkin ditambahkan pendidikannya, tambahkan pelatihannya. Nah, itu penting. Karena kenapa? Jangan menganggap dunia yang hari ini itu sama dengan dunia 3 tahun yang lalu. Ya, jangan anggap itu sama. Karena dunia hari ini dengan dunia 3 tahun lalu itu sangat berbeda. Ada apa namanya? Ada prediksi kurang lebih dua tahun, 1,5, 2 tahun lalu tentang perkembangan teknologi. Ya, 2 tahun terakhir ini kita banyak acara Zoom, ya, dan itu yang punya Zoom itu jadi kayak mendadak, jadi apa namanya, perusahaannya baru berapa ribu itu ya apa namanya, ya kemudian sekarang jadi miliaran karena perkembangan yang beda. Ya, Bapak Ibu jangan melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi ini memang tantangan, potensi yang harus kita lewati. Ya, di tahun depan beda lagi. Ya, tahun ini tentang hubungan. Bapak Ibu, kalau untuk keluarga, ya tentunya juga yang namanya keakraban, guyup, itu kan proses. Ya, bukan seketika kita jarang ketemu sama orang. Misalnya saya sama Hadi kan akrab banget, ya. Itu bukan 1-2 jam kita bisa langsung akrab, ya. Tapi memang itu proses, dan proses kalau didukung dengan energi alam semesta, nah itu sinerginya bagus banget. Prinsip apa? Prinsip yin dan yang. Jadi ada dari usaha kita dan juga ada dari alam semesta. Nah, potensi yang pertama itu ya
Yang pertama adalah hubungan yang ke dalam, baik di keluarga maupun di internal perusahaan. Kalau di perusahaan itu akan membaik ya tahun ini. Kemudian yang kedua adalah akan ada perbaikan di dalam kita melobi orang. Energi tahun ini bagus ya. Kalau tahun lalu memang susah banget kita melobi orang. Energi airnya tahun lalu itu agak stabil, energi tanah yang merupakan energi yang mempengaruhi hubungan orang itu kan jelek banget tahun lalu ya, sehingga kita susah banget untuk mendekati orang. Tahun ini akan sangat baik ya. Kemudian apalagi tahun ini yang juga tahun yang penting bagi Bapak Ibu, khususnya kepala rumah tangga, pokoknya yang posisinya sebagai pemimpin dari perusahaan, ya sebagai pemimpin perusahaan, tahun ini bagus banget. Karena tahun ini, ya kan, energi alam semesta yang akan mendukung kita sangat baik itu di bidang apa? Eksekusi keputusan. Nah, coba Bapak Ibu yang punya perusahaan tahun lalu, tahun yang sudah kita lalui ini, tahun lalu kan sulit banget. Kita buat keputusan 100 ya, kok yang dieksekusi kok susah banget ya. Ya memang energinya memang lagi kurang baik. Nah, tahun ini lagi sangat bagus. Ya, kemudian lagi energi air tadi, energi api semangatnya juga bagus. Ya, jadi bisa ditambah-tambahkan itu potensi-potensi yang kita bisa gali. Nah, sekarang kita bicara tantangan. Tahun ini kebalikan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu energi yang mendatangkan cohesion ke kita itu sangat baik ya. Tahun ini boleh dikatakan hampir tidak ada. Bahkan untuk bangunan-bangunan yang mau melakukan renovasi khususnya di sektor barat laut itu tidak boleh diutak-atik. Nah, Bapak Ibu saya mau katakan itu bukan klinik lagi ya. Contohnya gini ya. Contohnya misalnya ini bangunan kotak gini bangunannya. Sektor misalnya sektor ini hadap kemana? Hadap ke barat ya. Ini sana barat. Nah, barat berarti utaranya sana ya. Utaranya sana. Barat laut itu berarti posisinya di sana, di pojok sana. Ya, misalnya tahun ini kita mau renovasi bagian sana, ya kan? Merenovasi suatu kerjaan itu berarti kita mengutak-ngatik energinya. Ya, energinya itu yang dipancarkan tahun ini di pojok sana itu kurang baik. Kalau kita mau melakukan renovasi secara total itu nggak masalah. Tapi kalau parsial jangan. Kelihatan ini klinik ya Bapak Ibu ya, tapi itu enggak. Karena kenapa prinsip lagi, prinsip dasar adalah pengaruh. Bahwa energi sekitar kita itu mempengaruhi kita. Ya, kita mau membangkitkan mana energi yang baik, membangkitkan energi yang kurang baik, ke energi yang kurang baik yang dibangkitkan, ya pengaruh otomatis ke kita. Ya, gampangnya gini aja, AC ini dingin. Ya saya nyalakan keluar air dingin. Sebentar ke kita ya rasanya dingin. Ya begitu. Jadi sektor yang kurang baik tahun ini adalah barat laut. Ya barat laut juga kalau di dalam hubungan dengan manusia itu berhubungan dengan cohesion. Tahun ini memang cohesion yang akan hadir itu kita harus hati-hati. Kalau tahun lalu memang banyak sekali orang hadir tuh Tuhan melalui alam semesta, melalui manusia itu kan dikirim ke banyak orang gitu ya. Ya itu kembali lagi kita menanggapinya bagaimana. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk energi next ya. Oke, saya boleh promosi sedikit ya, Cusi ya. Ya, Bapak Ibu yang senang Feng Shui, ya saya ada satu buku yang saya diterbit di Gramedia. Ya, ini bukunya bukan buku teori, tapi buku tentang praktikal. Bagaimana saya menganalisis. Kalau Bapak Ibu menganalisis sendiri ya, rumah itu bukunya satunya. Kalau yang ini nah ini kalau tahun-tahun lalu juga saya terbitkan buku ya kan untuk Ti Feng Shui tahun 2022. Ya saya terima kasih kepada Hadi yang boleh terjemahkan ke Inggris, Li Lause yang bantu saya menerjemahkan ke Mandarin tahun lalu. Tapi tahun ini saya tidak menerbitkan, tapi saya menerbitkan analisis. Jadi ini personal. Ya, jadi ini saya bikin satu sistem ya tanggal lahir segini, ini Ti Feng Shui-nya apa. Jadi Ti Feng Shui, bukan analisis rumah. Ya Bapak Ibu, nah, ini dua kalau Bapak Ibu berkenan mau baca, mau Ti Feng Shui, mungkin dua buku ini bisa diperoleh. Next Yan.
Oke, selain itu juga ada beberapa jasa saya promosi lagi Susit ya. Ya, saya arsitek, ada paket konsep apa paket desain bangunan, konsep psikologi neo feng shui. Nah, ini tren 2 tahun terakhir ini online. Selama pandemi, klien-klien saya juga masih cukup banyak. Ada di Makassar, di Pekanbaru, di Medan, di Surabaya sendiri, dan saya tidak hadir. Saya hadir bantuan pakai Google, lihat lokasinya dan lain-lain, itu sangat efektif sebetulnya. Ada juga paket yang kedua tuh namanya asistensi desain bangunan. Nah itu asistensi gimana? Jadi Bapak Ibu misalnya kalau udah punya arsitek sendiri tapi ingin diaudit desainnya, nah ini paket kedua. Ya paket ketiga dan ketiga keempat itu audit lah, audit bangunan yang sudah dipakai. Kemudian ada yang kelima ini audit tentang ruang kerja, toko dan lain-lain. Next. Yang enam, konsultasi pemilihan kafling. Jadi ya, ini Bapak Ibu kan saya ini paket baru Bapak Ibu. Dulu saya tidak ada paket ini, tapi banyak orang yang datang kepada saya minta desain bangunan, ya kan? Tapi ternyata kaflingnya itu nggak cocok. Ya, jadi energi dasarnya itu kurang tinggi. Kan gini Bapak Ibu ya, kalau kita punya kafling, itu bisa dinilai energi dasarnya itu cocok atau dengan kita tidak. Ya, kalau udah cocok, misalnya udah di atas 60, baru kita lakukan desain yang baik supaya nilainya nambah. Ya, tapi juga hati-hati, kafling yang cocok kalau desainnya tidak baik juga bisa turun nilainya. Nah, ini namanya karena banyak yang datang dengan kafling yang tidak cocok, akhirnya saya bikin paket yang sebelum mereka mau desain bangunan, kalau mau lihat tanah, ya tanahnya dinilai dulu, ini cocok enggak? Kalau cocok baru di apa namanya dibeli. Jadi Bapak Ibu, prinsip feng shui yang harus kita sadari bahwa di dunia ini semua tuh baik, tidak ada yang tidak baik. Yang masalah sekarang tuh yang cocok dengan saya, yang selaras dengan saya itu gampang. Bapak Ibu yang di Surabaya kan makanannya pasti senang yang manis kan? Ya pokoknya yang rasanya manis-manis. Ya mungkin sebagian besar kita ya. Tapi kan bukan berarti makanan yang tes asin. Kalau HK tuh banyak yang senang asin malah. Ya itu kurang baik. Ya itu sebetulnya lebih banyak kecocok dengan saya itu apa? Ya. Kemudian ada ini tuh paket nomor 7 ini paket psikologi. Ya kan saya jadi bikin satu paket yang menilai menilai manusia dari tanggal lahir, jam lahir, saya ini siapa, personalitinya saya bagaimana, kelemahan saya siapa, kelemahan saya apa, termasuk juga organ-organ tubuh saya yang harus saya lebih perhatikan apa. Karena setiap manusia kan pasti ada yang kelemahan, ada kelebihan kan. Ada yang manusia kena kena udara dingin cepat sakit, ada yang enggak, ada yang kena air, ada yang kena panas terik matahari sakit. Itu setiap manusia itu beda-beda. Kemudian ada analisis ke-8, ini analisis talent partner online. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau kerja sama seseorang, itu bisa dianalisis. Oh ya, kembali lagi Bapak Ibu, saya mau mengatakan di dunia Feng Shui itu kata ciong itu sebetulnya tidak ada ya. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan kata ciong. Ciong itu kalau kita misalnya hubungan sama seseorang, ya kan, lebih banyak kita lihat apa sih yang kita bisa gali dari kelebihannya dia dan kelemahannya. Termasuk juga kita sendiri ada kelebihan dan kelemahan kita apa. Ya, jadi lebih kepada itu. Kemudian ada kalau yang ke 8 ini pemilihan hari baik ya, biasanya cocok buat peresmian, buat buat pernikahan dan lain-lain. Yang 10 ini memang dari dulu itu analisis logo perusahaan. Logo itu cocok dengan saya yang mana dan ini energinya bagus tidak dengan untuk perkembangan perusahaan. Ya, kemudian yang baru-baru ada konsultasi kesehatan, yang terakhir ini nih ya program 15 hari untuk penurunan berat badan. Bapak Ibu saya minta waktu ya. Untuk program ini lucu Bapak Ibu. Saya belajar ini sebetulnya sudah hampir 20 tahun lalu. Ketika pandemi, boleh katakan meja kerja saya itu kadang-kadang nggak terlalu sempat diurus gitu ya. Pandemi saya bongkar-bongkar lemari depan depan belakang ya. Ketemu satu catatan saya ketika pelatihan ini, pelatihan belajar tentang kesehatan manusia. Nah, waktu itu, karena banyak waktu saya coba praktekkan pada diri saya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang kenal saya 4 tahun lalu dengan sekarang kan beda banget. Saya turun 27 kilo.
Dan 18 kilonya itu saya turun dalam waktu cuma 1,5 bulan. Dan badan saya pernah mencapai 100 kilo, bayangin Bapak Ibu. Pernah 100 kilo, jadi besar banget ya. 100 kilo. Bagaimana punya fotonya, tolong lihat. Yang PPT yang lagi sebelumnya. Oh, yang video ya. Yang video profile. Ya, Bapak Ibu yang kenal saya dulu, saya pernah 97 kilo, gede banget. Dulu rasanya tuh sehat, bugar. Tapi ternyata bugar itu tidak sama dengan sehat. Ya, saya sejak mencoba dengan diri saya, udahlah berarti ini udah 22 bulan ya. Obat mah 1 butir pun saya tidak pernah minum. Ya, saya ada jantung bawaan lahir yang kurang baik, ya karena ada klepnya. Sudah 22 bulan juga saya tidak minum satupun. Dan teman saya yang saya jadikan percobaan waktu itu ini, Hadi berdiri Hadi. Hadi dalam waktu 15 hari turun berapa kilo? 9 kilo. Lapar? Ya, tapi tidak lapar. Ya, ini programnya luar biasa. Prinsip-prinsipnya itu pakai prinsip akupuntur, ya kan? Tapi bukan ini, tapi cuma pemilihan makanan, kapan harus makan, porsinya berapa. Bahkan saya pernah coba dengan pendekatan ini, saya tidak makan 72 jam, badan saya tidak lemes dan saya tetap fit. Cuma sama peserta saya batasi tidak boleh lebih dari jam 5 sore. Walaupun tidak lapar, tetap harus makan. Ya, itu Bapak Ibu. Nih, gambar saya. 4 tahun lalu, 97 kilo waktu itu. Ya, ini saya udah agak berisi karena diprotes sama anak-anak, sama istri. Kemarin sempat sampai 72, ini udah 76, 77. Ya, ternyata gampang sekali mau naikkan, turunkan gampang sekali kok. Ya, kalau kita tahu cara makan kita harus makan apa, minum kita harus minum apa, kemudian polanya bagaimana, jam berapa. Ya, oke, terus dan PPT-nya ya. Ya, next. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Nanti habis ini kita buka sesi tanya jawab ya. Selamat siang ya, senang sekali tadi sudah kita dengarkan presentasi dari Ko Saucin. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan baik menyangkut Feng Shui maupun yang tadi, silakan aja. Terima kasih. Nama saya Tung Hendra. Saya agen properti dan agen asuransi Allianz. Saya mungkin mau ralat. Tadi saya bukan ngerti banyak. Justru saya nggak ngerti, saya datang. Bahkan saya bawa asisten saya, istri saya gitu loh. Biar nangkepnya itu lebih banyak gitu loh. Ya, itu yang pertama. Dan saya percaya, saya kira tadi pertanyaannya itu apakah Anda percaya ini apa tidak gitu loh. Maksudnya itu aja. Maksudnya pengenalan Feng Shui-nya itu. Yang mau saya tanyakan adalah ada beberapa tapi ya juga singkat lah. Apa beda Feng Shui dengan I Ching? Itu pertama. Oh tapi sebelumnya saya juga komentar kok. Ya, saya senang naik lift ini karena di sini ada lantai 4 gitu. Di mana-mana saya kadang di hotel, di bangunan itu menurut saya menipu diri. Jadi kalau ada orang yang nggak suka nomor 4, biasanya saya bilang, saya bayar tunai ke kamu, jadi saya ngitungnya 1, 2, 3, 5. Jadi angka 4-nya kan saya skip gitu. Tapi ini saya senang, ya. Di sini ya mohon maaf ya, ini kan gedung Chinese ya. Tapi angka 4 tidak haram di sini. Itu yang saya senang tadi Pak. Waktu main cek, ada nomor 4 gitu. Padahal di gedung-gedung lain ya, gedung kantor-kantor itu nggak ada gitu. Saya kadang bingung. Itu kan menipu diri. Kalau setelah angka 3 berapa? Nah itu keliru. 3B itu harusnya 4 itu. Ya kan? Nggak, ini intermezzo di luar itu. Jadi yang pertama itu I Ching. Nah, beda antara Feng Shui dengan I Ching. Yang kedua saya juga mau nanya,
apa namanya, Feng Shui itu, ya ini mungkin tadi saya percaya karena apa? Saya waktu itu di pesawat itu ketemu dengan ahli Feng Shui. Dia tiba-tiba tanya saya, pekerjaan saya apa? Terus otomatis kan saya tanya dia. Dia bilang dia ahli Feng Shui yang baru datang dari Semarang gitu. Oh, dia tanya, saya percaya Feng Shui. Oh, dia agama dulu ditanya sama. Saya bilang saya Katolik. Anda percaya Feng Shui? Oh, saya percaya. Saya bilang, oh bagus. Itu ya. Saya tahu karena Feng Shui itu di tengah piramida itu kan Pak ditaruh kertas pasti terbakar. Bahasa gaulnya ini kan bahasa Madura, Feng Shui ini metafisika, betul ya Pak? Nah itu. Nah yang saya tanyakan lagi, ini masalah bentuk tanah. Ternyata bentuk segitiga itu belakangnya itu kerucut. Itu banyak yang suka. Kalau orang Medan katanya itu pukat harimau. Justru salah katanya. Kalau yang membesar di belakang, kecil di depan, itu kalau menurut mereka itu nggak bagus. Karena apa? Itu hanya ikan kecil yang masuk. Ikan besar nggak bisa. Paus nggak bisa masuk itu katanya. Saya ada teman, itu dia segitiga betul loh. Bukan mengecil loh. Jadi segitiga dia bentuk tanahnya. Nah saya juga mau nanya, bagaimana aspeknya itu untuk tanah yang segitiga. Tapi ternyata banyak yang suka itu. Itu saja. Sama satu lagi saya mau nanya apa namanya. Oh gitu ya, sudah cukup. Terima kasih. Bentuk tanah. Nanti boleh ditambahkan lagi nggak apa-apa, supaya nanti nggak lupa. Supaya nggak kelewat jawabnya. Pak Hendra ya. Pak Hendra pertanyaan pertama tentang Feng Shui dan I Ching. Ya, kesamaannya apa? Sama-sama dari Tiongkok. Ya, tapi bedanya apa? Kalau Feng Shui berbicara tentang kalau dulu 5.000 tahun lalu tentang bagaimana mendesain bangun istana. Kalau I Ching itu berbicara tentang perubahan. Dan itu kan teori-teori I Ching kalau pernah dalami, saya pernah mendalami tapi tidak sampai menguasai ya. Jadi saya memutuskan untuk lebih banyak konsen ke Feng Shui, yaitu prinsip I Ching. I Ching tentang perubahan, tentang gejala-gejala alam. Dulu kan asal mual I Ching kan kalau yang belajar aslinya tuh cuma 3 parameter, melihat sesuatu gejala, ini parameternya 3, kita lihat dia kemana. Lama-lama kan ada perkembangan terus, ya saya nggak hafal, ya, tapi itu sampai ada parameter yang 8, ada yang 12, ya dengan I Ching. Nah, cuma kenapa saya tidak konsentrasi ke I Ching, ya, karena pertama posisi saya adalah seorang arsitek, saya ingin komitmen saya sebagai arsitek. Kedua, saya merasa kalau untuk penerapan ke pribadi kita, Feng Shui itu lebih dinamis. Ya, lebih dinamis dalam arti gini, setiap tahun saya mau bangun rumah, saya udah bangun rumah, ya kan, sudah dengan Feng Shui yang baik. Kemudian saya lakukan tip Feng Shui buat tiap tahunan. Itu cuma untuk menambahkan energinya. Kalau yang di sana sudah baik, ya, yang melalui Feng Shui. Dan jawaban lagi ya sama dengan Pak Ce sebetulnya. Pak Ce itu sudah data, ya. Tapi melalui Feng Shui itu banyak solusi setiap tahun. Ya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua soal tanah ya Pak ya. Saya pakai. Saya ngambil contoh ya. Saya ngambil contoh ini misalnya ada tanah kosong. Ini jalan ya. Ya, ini ada mobil gitu ya. Tanahnya kan nggak kotak. Ya, memang di masyarakat kita selalu mengatakan bentuk tanah ini ngantong, ya, dengan satu pemikiran bahwa pemasukan harus lebih kecil, harus lebih banyak daripada pengeluaran, ya. Jadi ada tabungannya di sini. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang Feng Shui, ya kan, Feng Shui itu kan 2 kata, Feng dan Shui. Dua materi ini adalah materi yang punya prinsip dasar adalah flow, ada sirkulasinya. Bapak Ibu kalau tidak tahu Feng Shui rumahnya baik atau tidak, namun kalau sudah punya sirkulasi udara yang bagus, ya minimal itu sudah 40%. Itu minimal. Ya.
Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang flow, ya jangan sampai misalnya ada satu tempat, ya saya ngambil contoh misalnya ini ada ruangan, kemudian ada pintu, ada jendela, ya otomatis udara yang masuk kan di sini Bapak Ibu, baik keluar masuk ya. Nah, udara yang nyaman di ruangan ini pasti daerah sini. Sedangkan ruangan ini, area ini katakan area yang stagnan. Dan ingat prinsip Feng Shui bahwa sirkulasi itu nomor satu. Saya ngambil analogi gini, ini sering saya pakai di mana-mana. Kalau Bapak Ibu punya selang buat cuci mobil, di depan rumah, kemudian suatu saat kita pergi cukup lama, ya 2-3 minggu ya gitu ya. Kemudian ketika kita keluarkan air lagi yang di selang itu, apa yang terjadi? Bau, lumut. Nah, demikian juga itu prinsip Feng Shui. Ya, ini yang banyak tidak orang sadari, ya kan? Energi yang di sini, ya, ini energi yang kurang baik. Itu bisa saya istilahkan ada pembusukan energi. Makanya banyak orang sakit, maaf, ya misalnya ada kanker, miom, kista dan lain-lain. Itu dalam defensi perspektifnya dijelaskan dari sudut bahwa ada pemampatan energi, pembusukan energi di dalam bangunan kita sehingga mempengaruhi kehidupan kita. Ya, itu kelihatan klinik, tapi ini sudah saya buktikan di mana-mana kejadian begitu, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi soal tanah ini, ya, tanah yang paling bagus adalah kota, ya. Tanah yang tidak beraturan, walaupun depannya kecil, belakang besar, kita katakan kantong, tapi tetap ada sudut yang hilang. Sudut yang hilangnya ada ini. Saya ada satu klien sebetulnya mau hadir di sini dari Pasuruan, ya kan, tapi tidak bisa. Saya sudah izin untuk sharing. Ini bolak-balik saya sudah izin ke beliau. Materi ini pengalaman beliau saya sharingkan. Kalau ini posisinya beliau itu punya masalah dengan anak. Ya, ketika datang analis kepada saya biasa analisis gini Bapak Ibu ya. Kalau ada orang kepada saya jangan cerita masalah dulu. Saya minta datanya, saya yang akan analisis dulu. Ya, supaya bisa terkonfirmasi loh apa yang saya analisis dengan keadaan itu benar. Jangan dibalik, kondisi yang ada saya konfirmasi itu nggak benar. Ya. Nah, jadi saya analisis dulu. Demikian juga kalau ada yang undang saya untuk analisis Feng Shui. Ya, kalau saya katakan 20 poin, ada 5 poin yang meleset, saya biasanya harus akan mengatakan ini perlu berhenti atau tidak gitu loh. Karena kadang-kadang ada energi yang ditambahkan. Dan energi tambahkan karena Feng Shui ini berbicara tentang energi alam semesta, energi yang tidak boleh direkayasa. Makanya harus sesuai dengan pola yang benar. Jangan energi ditambahkan. Energi ditambahkan apa? Misalnya ada barang-barang pusaka yang diisi energi, kemudian kita kasih di rumah, ya, dan lain-lain. Ya, kalau di wanita mungkin ada yang pakai susu dan lain-lain. Itu bentuk ini bisa beda macam-macam. Kalau zaman modern dulu kan bentuknya barang-barang pusaka ya. Sekarang apa saja bisa diisi energi. HP kita, baju kita, itu bisa diisi energi dan itu gampang sekali. Cuma kembali lagi prinsip yin dan yang. Ketika kita membuat ketidakseimbangan satu sisi, dunia akan mengimbangkan dan nggak tahu efeknya apa seperti apa. Kita ya semoga tidak ada efek buruk ya. Jadi untuk rumah yang tidak kota, yang kalau ini sudut yang saya ceritakan ini adalah sudut anak ya. Sudut anaknya hilang, maka energinya apalagi kalau ditambah dengan sini tidak selaras, maka yang pertama kena itu anak. Ya, ini yang salah satu yang sering saya temui di mana-mana, dan saya pribadi yang tidak percaya Feng Shui, karena pembuktian saya temui, ya kan, membuat saya mengatakan ilmu ini luar biasa. Ya, tidak ada hal yang klinik. Ya, terus apalagi pertanyaan tadi? Udah ya, udah menjawab ya.
Hmm? Oke, nggak masalah. Berarti sudut yang hilang banyak. Ini hilang. Ya. Oh ya, Bapak harus dibedakan antara sugesti dengan feng shui sugesti dengan feng shui sesungguhnya. Kalau feng shui sugesti adalah termasuk diantaranya adalah tanah harus ngantong. Ya itu kadang-kadang bahasa ya sebagian agent kalau nawar ke saya tanahnya di belakang lebih bagus, Pak. Tanahnya bagus Pak, ngantong gitu ya. Gitu. Ya kan? Tapi sebetulnya kalau gitu ini berarti sudut yang hilang. Sudut yang hilang itu sebatas kalau pendekatannya benar, kembali lagi, ini kan sudut yang hilang berarti ada masalah, ya harus diselesaikan. Kadang-kadang kalau penyelesaiannya tidak tepat, ya, nah itu malah tambah masalah. Itu yang harus diperhatikan. Bisa, bisa. Namun kalau namun kembali lagi, kalau misalnya Bapak akan mencari tanah, berarti kan punya bayangan. Saya cari tanah itu harus yang bentuknya kotak. Kalau kolong kotak nanti ada pendekatannya, bagaimana supaya bisa jadi kotak. Ya. Ya ada solusinya lah. Selalu feng shui itu ada solusinya. Prinsipnya feng shui itu buat manusia, jangan manusia buat feng shui. Ya, ya Pak Hendra, saya tidak bisa komentari soal pendekatan yang lain ya. Tapi yang saya bisa komentari secara energi bentuk benar. Tapi ada pertimbangan lagi energi tahunan, energi bulanan, ya energi periode. Nah, ini posisinya misalnya ya, kalau posisi tempat ini ternyata kan di bangunan kita itu kan ada sudut-sudut itu ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kalau misalnya ini kelas 1, kita pakai buat gudang ya eman-eman Pak energinya. Ya kan, kembali lagi ya. Tapi satu hal yang harus kita sadari bahwa semua itu baik. Kembali lagi pendekatannya harus tepat. Jadi tetap ada solusi. Ya, ada solusi. Ya, ada solusi. Ya, feng shui untuk manusia, bukan manusia untuk feng shui. Ya, mungkin next Hadi. Mungkin ada yang lain, silakan. Oh iya, tadi Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir ya, atau ada yang belum? Saya. Ya, terima kasih. Nama saya Wijaya. Itu tadi cerita polarity ya. Saya tidur kok nggak pernah pindah-pindah. Nah, itu gimana? Lalu teori feng shui katanya banyak ya. Nah, berarti antar suhu kan berarti beda-beda. Nanti gimana? Masalahnya si A ngomongnya harus begini, si B ngomong begini, yang mana harus dituruti? Pas nanti keliru milih gimana? Ya, makasih. Tentang posisi tidur dan juga bagaimana kalau ada opini yang nggak sama. Oke, Pak Jaya, adik dapat kering. Kalau untuk polarity kalau udah bagus. Karena gini Pak, setiap manusia kan unik, ya. Dan setiap manusia itu sensitivity-nya tuh beda juga. Dan juga keadaan kita beda. Kalau kita udah capek banget ya, pasti tidurnya nggak akan berubah. Namun yang beda ketika sudah bangun. Nah, kalau polarity kita bagus, ya pasti bangun dengan tubuh yang segar. Kalau kita bangun, kita kualitas tidurnya kurang, kita bangun, ya kita bisa menilai kualitas tidur kita, ya sampai seberapa. Nah, kalau berbicara tentang ada perbedaan master feng shui dengan satu lainnya, saya punya cerita sedikit Pak. Itu kembali tahun 2016, saya satu panggung sama teman saya namanya Rudi Gunawan di Makassar. Teman saya ini seorang nambelologi.
Ya, jadi orang yang belajar tentang number, tentang angka-angka, ya kan. Beliau diwawancara oleh koran, saya juga diwawancara, tapi kita tidak dekat-dekatan, waktunya berbeda. Dan saya tidak tahu dia diwawancara kapan dan di mana saya tidak tahu. Tapi yang pasti, ketika koran ini terbit besoknya, prediksi kita sama. Ya, saya ngomong sama Rudi, Rud, kalau sampai beda itu pasti satu kemungkinan. Kalau beda pasti ada dua kemungkinan. Karena kita ini kan numerologi itu kan membaca gejala alam, memprediksikan. Kemudian Feng Shui juga memprediksikan dari data-data. Ya, kalau salah satu tidak sama, kemungkinan cuma dua. Saya yang salah, apa Anda yang salah? Ya, demikian juga kalau berbicara banyak bahasa Feng Shui. Secara pribadi saya tidak pernah berhenti belajar. Ya, tidak berhenti belajar. Prinsip saya ya harus belajar. Ya, update ilmu belajar, update ilmu belajar. Ya, makin belajar itu akan memperluas wawasan kita, akan memperluas ke dalam ilmu kita, dan hasilnya apa? Kita melihat sesuatu itu bukannya makin rumit, makin simpel. Karena kita tahu kalau ada masalah ini, wah saya punya pendekatan banyak ya, yang paling tepat tuh ini. Ya, seperti kasus ini gitu kan. Ya kan, posisinya kayak gini. Ya kan, pendekatan yang tepat apa? Apa ini kita lihat pendekatan yang lokasi terbaiknya apa, atau pendekatannya secara waktu, atau pendekatannya secara arsitektural yang biasa aja tanpa Feng Shui. Ya, kembali lagi itu masalah pendekatan Pak. Saya tidak bisa masuk isi gampangnya mengkomentari hasil audit orang, ya kan. Tapi dari pengalaman saya, yang saya lakukan hampir tidak pernah meleset. Ya. Nah, saya kasih mungkin ada sampai menyiapkan pertanyaan ya. Saya sharing ini ya. Ada satu kasus yang saya temui ya. Ada klien arsitek saya ya, tapi dia cerita kepada saya bukan masalah bangunannya ya. Dia cerita gini, anak saya yang paling kecil itu susah sekali dibilanginya. Jadi bapak ibu ini punya 3 anak ya. Yang paling kecil itu susah banget dibilangi. Kalau saya pengennya A, ini dia pengennya B. Ya, pengen diajak makan kue tiaw, gampangnya ini mintanya bakmi. Suatu saat kita bilang bakmi, dia minta kue tiaw. Ya kan? Saya bilang, Pak, yo datanya saya coba lihat lagi. Karena ketika saya desain rumahnya sih, saya pasti pakai data pribadi, tapi saya tidak masuk ke personality-nya ya. Karena memang itu salah satu kode etik saya. Kalau saya datang ke satu tempat tidak ditanya pun saya tidak akan menilai. Itu kode etik saya. Saya tidak akan menilai. Ya. Nah, ketika saya menilai assessment buat personality-nya masing-masing, saya bilang sama bapak sama ibu, Pak, bapak sama ibu sama cici sama yang anaknya nomor 2 itu, ya kan anaknya 3, ya kan. Sebetulnya anak nomor 3 itu setiap hari dibully, saya bilang gitu. Oh, kaget semua. Kenapa begitu? Karena setelah saya hitung dari personality ketiga, orang 4 ini tuh satu grup. Jadi kalau ngobrol tuh nyambung, ya kan. Kemudian makan juga cenderung sama, walaupun ya beda-beda sih, tapi nggak sampai minta kue tiaw, minta bakmi minta kue tiaw gitu loh. Tapi yang kecil ini beda sendiri. Itu di Feng Shui itu bisa. Maka itu teori itu saya pakai buat membuat teamwork di perusahaan-perusahaan. Nah, terus dia tanya saya bagaimana pendekatannya. Gampang. Kalau orang 4 ini diskusi tidak ada hasil, tanya yang kelima, saya bilang. Tanya orang kelima. Karena dia cara berpikirnya itu lain dengan orang 4. Gitu. Dan sampai hari ini dia ketemu saya selalu senyum-senyum. Dan mereka kalau berkumpul gitu kan, terus mau makan apa? Yo, ngajak konsultasi makan yo, gitu kan. Ya, mereka kalau kan anak yang kelima, anak ketiga ini anaknya diem gitu loh. Ya kalau nggak ditanya nggak jawab, nggak ada kata-kata apapun keluar. Mereka diskusi, aduh malas ya mau kemana ya, sana macet nggak. Mereka pasti udah tahu. Udah tanya Sinyo aja nih. Dia ngomong ya sudah semua nurut. Itulah Bapak Ibu, saya mau mengatakan tadi, prinsip Feng Shui tidak ada istilah ciong.
Ya, saya 2-3 tahun terakhir ini banyak didatangi suami istri yang minta konfirmasi buat cerai. Saya terus ngomong apa adanya. Mereka seakan-akan minta izin saya lampu hijau buat cerai. Ya, karena kenapa dia katakan sama pasangan saya. Ya, kembali lagi prinsip bagi saya perkawinan semua tidak ada yang sempurna. Ya, cerai itu ya kalau menurut saya ya. Jadi perceraian itu saya tidak pernah dukung apapun alasannya. Ya, karena kenapa? Ya, Bapak Ibu bisa menikah, kemudian bisa punya anak 2 apa 3, kemudian 10 tahun kemudian bilang ciong, itu dari mana ciongnya gitu. Ya itu ya. Jadi kembali lagi, setiap manusia unik Pak. Jadi kembali lagi potensinya apa, kelemahannya apa yang kita bisa ambil. Ya. Mungkin ada yang lain. Nah, itu dulu ya. Ladies first ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Pak Sui, ini saya mau tanya mengenai tadi kan katanya kalau fungsi untuk 2023 itu bagus. Nah, tapi sekarang kita ini kan ada 12 show. Sedangkan satu show aja itu tidak sama kan setiap orang. Kalau menurut Pak Ju gitu, ada yang unsurnya air, api, kayu gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa untuk semua orang bagus? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya kan. Bagi Bapak Ibu yang berada Pak Je, ya itu kan pasti ada tahu ritme saya tahun ini baik atau tidak, ya tahun depan bagaimana, kemarin gimana. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita lagi baik, ya kita tidak berusaha jadi lebih baik, atau kita cuma berusaha jadi baik ketika kita di bawah? Banyak yang salah di dalam penerapan timing ya. Timing yang apa namanya, waktu yang tepat bagi saya untuk lebih semangat, lebih inovasi dan lain-lain. Menurut saya kesalahannya pada umumnya adalah ketika kita lagi kondisi baik, ya kita malah santai-santai. Ya, merasa semua udah baik gitu loh. Ketika kita lagi kurang baik, malah kita itu aktif. Tapi sebetulnya energinya lagi kurang baik. Nah, namun kalau bicara tentang Pak Ce, ya itu hitungan yang sangat bagus, Bu. Ya, kita bisa tahu ritme kita. Tapi itu kan data keadaan saya. Nah, makanya kenapa itu juga alasan kenapa saya lebih menekuni Feng Shui. Karena dengan Feng Shui itu saya tiap tahun bisa inovasi. Saya bisa lakukan pendekatan saya, potensi saya tahun ini apa? Saya booster. Ya kan? Tantangan saya apa? Tahun ini saya bisa supaya tidak, kalau memang kondisi nggak baik, tidak semakin terjatuh. Nah, itu mungkin jawaban saya, Bu. Jadi Pak Ce itu sebetulnya lebih kepada data tentang diri saya. Ya, kalau Feng Shui ya lebih bersifat dinamis. Feng Shui itu kan mengenai energi sekitar kita. Ya, energi kita mau tambahin apa? Ya mau tambahin, kalau kita perlu dunia kreativitas, kita tambahin kayu. Kalau kita dunia seorang pemimpin, ya kan, yang harus pemimpin juga ada 2 jenis ya, yang mengambil keputusan sama yang eksekusi keputusan, itu sebetulnya beda dunianya. Yang eksekusi keputusan itu perlu logam yang besar. Kalau yang mengambil keputusan itu perlu kayu. Ya, kalau yang mengambil keputusan sebenarnya cenderung harus punya semua. Tapi mendasari semua hal itu, cuma kita juga jangan memberi satu unsur itu lebih besar 2 kali dari seharusnya. Kan di unsur manusia kan, di unsur Feng Shui kan ada 5 ya, ada api, tanah, logam, air, kayu. Ya, kalau ini dianggap 100% dibagi 5 kan 20. Jangan sampai satu unsur itu unsurnya karena kita butuh, misalnya saya kerjanya di bidang logam, saya mau toko saya laku keras gitu kan, saya tambahin logamnya lebih dari 2 kali, jadi di atas 40%. Nah, mungkin tokonya bisa laku, tapi hati-hati. Karena dengan kita menambahkan itu berarti kita mengurangi yang lain.
Ya, jadi menghasilkan bisa dengan menikmati hasil itu dua hal yang berbeda. Ya, maka semua itu butuh keseimbangan dan tentunya butuh kesabaran kapan waktu yang tepat. Ibu, mungkin jawabannya ya. Terima kasih. Mau tanya itu yang energi hilang itu kira-kira di solusinya contohnya seperti apa, diapain? Itu yang tanahnya yang nggak kotak itu kan ada energi yang hilang. Nah itu contohnya diapakan gitu supaya energinya balik bagus gitu ya. Terima kasih. Saya kasih gambaran kasus yang pernah saya kasus yang pernah datang kepada saya dan saya kasih solusinya ya. Kurang lebih tanahnya bentuknya seperti ini, ya. Sudut anaknya di sini. Kebetulan ini tanahnya hadap ke selatan. Ya. Sudut anaknya energi yang hilang itu sudah anak. Kemudian kenapa ada efek buruk pada anak? Ya, karena ini kan posisinya unsurnya logam. Ya, tapi ternyata di sudut sini itu terlalu banyak pohon-pohon. Kita tahu di dalam Feng Shui itu kayu itu merusak logam. Ya, analoginya bagaimana sebuah pohon dengan akarnya itu apapun bisa tembus, termasuk logam. Bisa merusak logam juga. Ya, itu bisa logam bisa tanah bisa merusak logam juga. Ya, jadi ini di sini kebetulan sudut anaknya sudah nggak ada, ditambah lagi mungkin cuma dikit di sini ya, ditambah lagi ada ketidakseimbangan energi, sehingga, nah anaknya kena. Samping itu juga ibunya juga kena nih, ini sudut ibu, sudut ibu. Maka tidak heran ketika saya mengatakan analisis, saya mengatakan Bapak kondisinya di rumah pasti baik-baik saja. Iya, saya berasa nyaman. Ya, tapi ada masalah dengan anak, ya. Kemudian ibunya juga, saya bilang ibu pasti agak kurang nyaman di rumah, benar. Tapi suami saya nyaman, benar, tidak heran. Karena ini sudut bapaknya itu, sudut bapaknya di sini, sudut kepala rumah tangganya. Sudut kepala rumah tangganya ini kan logam kecil. Ya, logam kecil itu tidak perlu terlalu besar, tidak perlu. Karena kecil besar itu masalah kualitas, masalah kuantitas, dan kualitasnya bagus. Itu contoh yang pernah saya coba selesaikan, Pak. Dan sampai hari ini baik-baik saja. Dan ketika mereka menemukan hal ini, bahkan karena masalahnya sudah sangat parah, ya kan, bahkan kemudian mereka kontrak rumah. Terus terang saya katakan, saya tidak menyarankan waktu itu, ya saya bilang kondisinya kurang baik, ini perbaiki bisa, cuma kalau mau cepat tidak bisa. Akhirnya kontrak rumah ini cuma cukup besar, tanahnya hampir 2.000, malah kontrak rumah. Akhirnya mau cepat, kemudian lain dengan di tanah khusus. Oh ya, tentunya ini gampang kok. Pendekatan Feng Shui itu simple. Yang apa namanya membuat tidak keseimbangan ini kan kayu. Tanamannya kurangi. Tidak perlu sampai semua, kurangi saja. Nah, satu prinsip Feng Shui yang harus kita pegang bahwa Feng Shui itu sangat toleran terhadap kebutuhan. Ya, saya ambil contoh ya. Misalnya ini kan hadap ke barat, ya kan. Kemudian utara kan di sini, selatan sini. Misalnya di sudut selatan ini yang ada unsur api, saya kasih galon, dispenser. Secara unsur tidak apa namanya bertentangan. Tapi kan galonnya kan tiap hari dipakai, diambil minumnya dan lain-lain. Ya kecuali jadi gudang galon itu beda ya. Itu nggak masalah.
Feng Shui itu energi Feng Shui itu sangat dinamis. Bahkan kalau kita kembali merujuk ke konsep yin dan yang, ya, di dalam yin itu pasti ada yang ada titiknya ya. Di dalam yang itu ada yin-nya, ada titik. Jadi kembali lagi Feng Shui itu sebetulnya sesuatu sederhana asal kita tahu pendekatan yang benar. Ya. Nah, Ya, mungkin kita batasi atau bagaimana ya? Tahu apa ya? Makasih Pak Sakin. Saya ingin bertanya, ada beberapa hal, 3 poin ya. Pertama mengenai mohon nanti ditambahkan bagaimana feng shui kuburan. Mungkin Pak Lisaudin bisa tambahkan kita sebaiknya gimana ngatur kuburan itu, terutama untuk orang tua kita. Kedua, mengenai rumah itu sebaiknya gimana? Kalau misalnya saya mau membeli rumah, feng shui-nya yang kita pilih itu bagaimana? Tuh. Ketiga, mengenai peluangnya untuk stok market tahun ini gimana? Barangkali bisa dikasih saran-saran, apa masukannya. Cuma itu aja, dan kamsyah seluruhnya. sama Pak siapa? Pak Norman ya, Pak Norman. Terima kasih pertanyaannya Pak. Pertanyaan pertama tentang kuburan ya. Nah, di Feng Shui itu ada dua kategori besar Pak. Jadi Feng Shui yang ya, Feng Shui yang itu Feng Shui buat orang hidup, dan Feng Shui Yin. Feng Shui Yin itu adalah Feng Shui buat kuburan. Nah, kalau kita berbicara itu bukunya beda. Ya, jadi pendekatannya beda. Tapi di kepercayaan kita orang-orang Tionghoa ya kan, itu memang kuburan itu dikatakan kuburan orang tua generasi lalu itu memang harus dirawat. Kalau menurut saya dirawat dalam arti memang sepantas dan selayaknya dirawat untuk sebagai penghormatan bagi pendahulu-pendahulu kita ya, itu harus ya. Namun kalau tentang prinsip kuburan, ya prinsip dasar adalah bahwa bersandar pada gunung. Jadi di belakang itu harus gunung harusnya. Kemudian di depan harus lautan. Itu prinsip dasar. Namun tetap harus hati-hati. Walaupun prinsip itu dipakai, namun tetap kita harus melihat dari perspektif keseimbangan unsur. Misalnya kalau unsurnya di depannya adalah selatan, tentunya tidak tepat air di depan. Nah, untuk kuburan. Kalau kuburan itu tentunya ada hitungannya Pak. Ya, ada hitungannya. Itu periode berhubungan dengan misalnya meninggalnya tahun berapa, terus arahnya juga ada. Ya, kalau untuk untuk dunia yin, saya mendalami tapi tidak terlalu sampai detail banget gitu. Ya, prinsipnya seperti itu. Kedua, tentang rumah Pak ya. Prinsip rumah tinggal pertama itu adalah energi dasar. Energi dasar itu tentang tanah ini, kalau buat saya energi dasarnya berapa. Ya, itu dilihat dari tetangganya, kondisinya bagaimana, kemudian hadapnya di mana, topografinya, ya, bagian yang naik sebelah mana, terus lalu lintas yang di depan bagaimana frekuensinya. Ya, itu sebetulnya sederhana tapi banyak parameternya Pak. Ya, contoh gampangnya yang di belakang itu harus lebih tinggi. Itu prinsip. Kalau tidak lebih tinggi berarti kita harus bikin basement, tapi bangunan belakang harus lebih tinggi. Kita harus membuat gunung sendiri. Saya banyak sekali desain-desain bangunan yang saya bikin gunung sendiri gitu. Lokasinya saya bikin gunung, belakangnya jadi gunung gitu. Jadi di lokasi itu kayak semacam ada area gunungnya di dalam sana. Nah, itu kita bisa bikin. Dan kita bikin itu kan dari bahan-bahan yang alami, dari tanah ditumpuk, batu ditumpuk dan lain itu bikin gunung seperti itu. Itu pertama Pak ya. Jadi lokasi harus bagus sesuai dengan hitungan kita. Kedua, perletakan pintu depan. Ya, perletakan pintu depan itu akan menentukan energi yang masuk ke bangunan kita ini, energi apa yang menguasai. Ya, energi selaras dengan kita atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah berhubungan dengan perletakan tangga.
khususnya untuk bangunan-bangunan yang bertingkat. Kalau zaman dulu ya kita kan ada pintu depan, ada pintu belakang. Lahannya 2000 meter, kita bisa ya bikin pintu belakang kan? Ya, bisa pintu belakang nggak masalah, itu bagus, sirkulasi udara bagus. Tapi sekarang kan nggak bisa. Tanah saya lihat di Jakarta itu malah tanah cuma 60 meter, tapi penataannya bagus. 3 kamar, ada yang 2 lantai, ada 2,5 lantai. Nah, tangga itu menentukan sirkulasi udara. Ya, sirkulasi udara tuh kalau bangunan kita 2 lantai, berarti pintu belakang itu di depan, di depan. Kalau 3 lantai, kalau yang ganjil, pintu belakangnya di belakang, karena itu puter. Itu prinsip Feng Shui itu salah satu prinsip liukan naga. Ya, ini bukan klinik Bapak Ibu. Liukan naga itu menunjukkan kepala itu tentang apa namanya dominasi, senioritas. Yang di badan itu menunjukkan tentang aplikasi. Yang di ekor belum tentu yang di belakang juga tidak baik. Ya kalau posisinya memang kita kan mobil itu kan ada yang mesin depan, ada mesin belakang. Ya, kalau mesin belakang tuh kekuatannya pasti bagus. Nah, Avanza dulu sebelum Avanza yang baru, tahu saya mesin ini kan di belakang. Jadi bener, wah kalau kita gas itu, saya punya mobil-mobil yang penggerak mesinnya depan. Kalau digas dia nggak bisa loncat. Cuma ya naik pelan-pelan terus habis itu baru bisa banter. Semua ada kelebihannya. Ya, jadi posisi pintu depan, pintu belakang itu sangat penting. Ya itu yang tentang tangga. Kemudian posisi lagi. Karena ini rumah tinggal, tentunya yang tidak bisa lepas dari posisi tempat tidur. Ya, tempat tidur ada hubungannya juga dengan kalau bisa diatur lebih baik posisi kamarnya harus di mana. Di dalam satu lokasi ini kan ada namanya ya pasti ada lokasi premium, semi premium, lokasi yang kurang bukan berarti, tapi yang kurang bukan berarti ya ini pasti buat kamar pembantu atau apa enggak, tetap dalam satu rumah ini kita maksimalkan. Ya, prinsipnya seperti itu, Pak. Pertanyaan ketiga saya lupa hadir. Oh, karena tahun ini unsur airnya bagus, ya kan, tentu potensinya ada. Cuma kalau stock market itu kan kalau orang ngomong kan zero sum game ya, Pak ya. Ada yang menang, ada yang kalah kan. Nilainya kan sama. Ya kan? Nah, kita nggak bisa bicara gimana-gimana. Ya, kalau Feng Shui itu berbicara potensi yang ada itu bisa berkembang. Tapi kalau kita bicara dengan sesuatu yang cuma autopilot, kalau kamu dapatnya banyak, berarti pasti ada yang berkurang. Itu pendekatannya nggak bisa pakai Feng Shui. Nah, cuma memang untuk kenyamanannya dalam bertransaksi, mungkin dengan Feng Shui yang baik, chance buat di atas tuh lebih bagus. Ya. Jadi beda Pak antara ya tadi sektor utara air. Sektor utara kan tahun ini bagus, sektor tengah bagus, sama sektor logam juga bagus, sektor barat. Jadi kalau pendekatannya gampang, Feng Shui itu sederhana. Utara apa? Air. Ya udah kasih akuarium. Sektor utara. Cuma hati-hati, masalahnya sekarang sektor utara itu posisinya apa? Kalau di kamar, ya tentu jangan kasih akuarium. Karena prinsip kesehatan juga kita harus pakai Pak. Kan akuarium itu kan air juga menguap. Ya, kalau di dalam ruang yang tutup, takutnya kelembapannya tinggi. Nanti ya bahaya buat kesehatan juga. Aspek-aspek lain juga harus kita perhatikan. Waduh, jadi sahamnya nanti private ya Pak? Nggak bisa, saya nggak main di saham Pak. Oh, kalau itu nggak bisa Pak. Jadi kalau kita berusaha, ya kan, itu ada unsurnya. Kalau saya misalnya saya main di desain, saya main di dunia kayu. Saya juga punya divisi developer, berarti saya juga ada unsur tanah juga. Saya ada divisi kontraktor juga, berarti saya juga divisinya juga ada unsur api juga, ya kan. Tapi kalau kita bermain saham, berarti pure kita sektornya sektor. Tapi bermain saham kan bukan berarti Bapak bermain sahamnya kan bukan terjun di perusahaannya kan? Ya kalau bermain sahamnya berarti sektor air, tetap air. Kan Bapak tidak masuk ke dunia perusahaannya. Ya air. Dan tahun ini bagus. Ya kembali lagi ke tahun ini bagus juga kalau saham itu kan ya selalu
nilainya kan kalau dijumlahkan sama kan. Kalau ada yang untung, berarti ada yang rugi. Sebetulnya nggak bisa pendekatannya. Beda Pak. Zero sum game itu pendekatannya beda. Ya. Ya, kalau zaman dulu kan tanah besar, tanah misalnya 1.000, bangunan lantai dasarnya 500, berarti kita bisa ada pintu depan, ada pintu belakang, Pak. Dan itu sangat penting dalam dunia Feng Shui. Ya, banyak mengatakan pintu belakang nggak boleh ada, itu salah besar, bahaya. Kalau banyak sekarang ya, banyak penyakit-penyakit karena pembusukan energi. Ya, karena kenapa? Itu prinsip dipakai. Kan contohnya gini Pak, saya gambar ya. Misalnya saya punya satu lokasi ya terbatas ya. Kemudian saya bikin dena-dena di sini ya, dena-dena, pokoknya ada gambar-gambar lah ya. Kemudian tangganya di sini, anggap contoh tangga di sini. Ya kan? Di belakangnya tanpa sirkulasi sama sekali. Ya, otomatis udara yang masuk cuma sampai sekitar sini. Udara kan bisa lewat ruang tangga ya. Kalau kita berbicara pintu belakang, bukan melulu itu pintu bentuknya, tapi ada di mana angin bisa keluar masuk. Itu pintu, itu yang nggak pintu. Nah, tapi di sini apa yang terjadi? Mati. Ya tergantung lagi. Kalau ini misalnya ini sektornya misalnya ini sektornya utara, ya ada bahaya potensi sakit ginjal. Ya, kalau misalnya ini apa, itu misalnya ini selatan, ada potensi jantungnya mungkin bisa bermasalah. Dan itu yang sering saya temukan. Ya, nah, kalau kita berbicara sirkulasi, saya tadi bilang pintu belakang, ya kan. Pertama sirkulasi, pokoknya jangan sampai ada satu tempat yang energinya stagnan. Ya, kalau sebanyak stagnan gimana? Kita bisa beli di sini ada apa namanya? Ada void, sehingga udara dari depan bisa ke atas. Itu sudah pintu belakang, Pak. Tapi pintu belakang secara vertikal, bukan horizontal. Banyak yang memakai prinsip tidak boleh ada pintu belakang. Supaya apa? Rezeki yang masuk, supaya nggak bisa keluar. Nah, nggak logis. Itu menurut saya kurang logis ya. Ya, bagaimana yang sebetulnya yang paling penting dalam kehidupan kita, cash flow. Ya, bisa masuk, ada tabungan, bisa dipakai, kemudian ya, makanya ada pepatah mengatakan cash flow is the king. Ya, dalam prinsip apa namanya manajemen keuangan modern kan cash flow is the king. Ya kan? Perusahaan boleh punya hutang banyak selama cash flow-nya bagus, ya kan asetnya makin tambah malah. Makin perusahaan lagi, utang lagi sama bank, tambah lagi. Tapi kalau kemudian dijual ini kan ya seberapa besar. Nah, tadi saya katakan kalau pintu belakang untuk 2 lantai itu di depan. Jadi kalau saya masuk itu muter keluar. Kalau 3 lantai masuk muter ini loh Pak. Ini ada bangunan. Berapa lantai pun ya masuk ini keluar. Jadi pintu belakangnya kita harus analogikan sebagai pintu belakang. Kalau rumah kita 2 lantai itu di lantai 2, itu di depan. Kalau 3 lantai ini putar lagi. Ini di belakang. Belakang sekali lagi bukan bicara horizontal ya. Kita bisa bicara misalnya kayak ini putar-putar lagi. Ya, ini tembok kita bisa belikan bukaan di atas. Udara keluar. Ya, pokoknya kalau di lantai 2 yang kita anggap sebagai pintu belakang adalah di depan. Kalau lantai-lantai ganjil adalah di belakang. Nah, ini kadang-kadang memang pendekatan modern, tapi jarang diperhatikan orang, sehingga banyak bangunan yang saya katakan tadi bermasalah. Ya, kemarin sempat ada satu kasus dari Jogja, klien saya ya begini, ya sakit kepala berkepanjangan dan lain-lain. Ketika ini diselesaikan, 1, 2, 3, 4, ini 5. Kalau 4 berarti pintu belakangnya di depan. Ya, betul. Gitu Pak.
menanggapi sebentar, Pak Hendra tadi angka 4 ya Pak ya. Saya boleh mengatakan itu adalah bukan feng shui sesungguhnya Pak, itu feng shui sugesti. Ya, kalau kita datang ke satu gedung, kalau tidak ada angka 4, 14, 24 dan lain serba 4 itu biasa itu karena ya kemungkinan besar dia memakai prinsip feng shui. Tapi kalau 4 nggak ada, 14 nggak ada, tambah 13 nggak ada, kemungkinan besar yang punya gedung ini ada orang Tionghoa yang percaya feng shui dan pendidikannya barat. Karena orang barat kan 13 nggak mau, hilangkan semua. Namun kembali lagi, apa itu kita menghilangkan angka 4 itu 4 nggak ada. Nggak bisa begitu Pak. Ya, salah satu prinsip yang sangat saya sering sharingkan bahwa satu adalah feng shui atau alam semesta itu tidak bisa direkayasa. Ya, contohnya ya kan misalnya di ruangan ini kan tidak ada tanaman, tidak ada unsur kayunya. Kemudian saya ingin memberikan unsur kayu. Unsur kayu kan di feng shui itu kan di posisi timur dan tenggara. Kemudian saya datanglah ke printing. Sekarang ngetren printing ya Pak ya. Saya pilih gambar-gambar pohon gitu kan. Saya tempelkan. Bisa nggak itu membangkitkan energi kayunya? Tidak bisa. Prinsip dasar bahwa feng shui tidak bisa direkayasa. Contoh lain lagi, misalnya di sudut barat di belakang sana, ini kebetulan sudah ada lift. Ini unsurnya bagus banget. Jadi udah ada logamnya di sana. Kalau tidak ada, kita mau kasih unsur logam dengan apa? Dengan ornamen-ornamen dari logam. Tapi ternyata kita salah beli. Ya, kita beli kelihatannya logam, tapi itu cuma finishing catnya saja. Bahannya misalnya dari plastik. Nah, tentunya kita berharap unsur logam yang itu berpancar dari benda tersebut tidak akan terjadi. Bahkan bisa kebalikannya malah unsur logamnya mati yang walaupun kecil karena hal-hal yang tidak tepat. Itu Pak. Ya, Hadi. Kalau saya lihat kalau di ruko itu kurang ideal ya, karena kan di belakang ini kan nyambung aja Pak, biar kita ini ada gambaran lebih luas Pak. Kalau rumah sekarang itu kiri kanan aja dipenuhin. Makanya itu tadi sirkulasinya kurang. Kalau rumah dahulu itu kan antara kiri kanan tembok nggak nyambung gitu. Pagarnya iya, tapi kan tidak nyambung. Nah kalau di ruko ini Pak, tadi Bapak bilang kan tadi sebenarnya unsur ini ada 2 teman saya ruko waktu yang berbeda meninggal. Karena di depan dikasih teralis, di belakang sudah mentok. Jadi dia nggak bisa keluar. Ada kebakaran di lantai 1, mau kemana? Ini benar loh, itu pertama. Jadi unsur safety-nya nggak ada. Nah seperti di ruko ini saya rasa di belakang ini gantet bahasa Jawanya tuh. Dinding ketemu dinding, nggak ada ruang Mau bikin jendela juga nggak bisa, mau bikin pintu apalagi gitu. Jadi itu ya yang unsur unsur safety-nya nggak ada. Ini saya bisa pastikan, walaupun saya nggak ngeliat di belakang. Terima kasih. Pak, pendekatan desain yang dengan tanah yang sempit, ya jangan fokus pada kuantitatif. Tapi kita menghilangkan kualitatif. Kualitatif dalam itu kualitas energinya, kualitas termasuk juga angka safety-nya. Ya, jadi bukan masalah tanahnya makin mahal, makin apa ya. Sebetulnya lebih pada pengelolaannya. Kita mau nggak di belakang itu kita kasih ada angin-angin, mengorbankan 1,5 meter kali 3 meter. Tapi ketika kita mengorbankan kelihatannya sepele ya, tapi energi bangunan ini jadi berubah. Kalau untuk usaha, omsetnya naik, profitnya baik, bahkan bisa beli kanan kiri lagi. Ya, tapi kadang-kadang saya juga kalau desain bangunan dengan lahan terbatas, saya selalu gini, menekanannya tuh saya tidak mau ditawar soal kualitatif. Oh saya butuh ruangan ini ABCD nanti semuanya penuh. Saya kalau desain bangunan untuk rumah tinggal khususnya, KLB-nya saya maksimal 50%. Nah, kalau lebih dari 50%, saya minta supaya bisa dinaikkan lagi. Dan sekarang lift kan sekarang nggak mahal. Saya bangunan desain saya 3 lantai aja sudah ada lift rata-rata. Lift dulu kan mahal ya, bisa
Eman ya, Susi ya. Sekarang barang Korea cuma 300-an kok. LG atau apa, itu kayak kalau nggak salah sebelum pandemi sih kemarin udah dapat 2 pintu. Ya tambah pintu satu lagi cuma 25 juta. Nah itu pendekatannya. Jadi kembali lagi kita yang dikejar tuh apa gitu, kualitatif atau kuantitatif. Ya tentunya kalau kita mengejar kualitatif, kuantitas pasti naik. Tapi kalau kita mengejar kuantitatif, kualitas belum tentu naik. Ya, oke Hadi. Kalau misalnya ini kan, misalnya untuk, silakan. Silakan aja kalau bicara untuk umum yang iteratif ya. Feng Shui yang saya melihat dengan Feng Shui kemudian salah. Misalnya contoh gini, ternyata Hadi sudah ngasih saya tanggal bangun rumah, analisis dengan tepat. Yang dekat kita oke, tapi ini ya, tapi datanya ternyata salah. Sekali orang mencoba tidak efektif, malah mungkin efeknya malah kebalik. Ya kita harus, kalau bicara Feng Shui itu harus ada parameter-parameter. Oke, jadi pribadi mungkin dibutuhkan nanti Yona